Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ulun akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji distribusi frekuensi. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, terlebih baik dahulu kita mengetahui apa itu distribusi frekuensi. Jadi pengertian distribusi frekuensi itu adalah merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan atau kualitasnya. Rangkaian data angka menurut kuantitas disebut dengan distribusi frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kualitasnya atau kategori disebut dengan distribusi frekuensi kualitatif. Kemudian tujuan distribusi frekuensi yang pertama yaitu untuk menggambarkan data dalam berbagai ukuran pusatnya seperti mean, median, persentil, dan lainnya. Tujuan yang kedua yaitu untuk memudahkan dalam penyajian data serta menyederhanakan bentuk dalam jumlah data. Tujuan yang ketiga memudahkan dalam menganalisis atau menghitung data, membuat tabel dan grafik. Kemudian tujuan yang keempat yaitu agar ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Selanjutnya tujuannya itu untuk memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Dan untuk tujuan distribusi frekuensi yang terakhir yaitu untuk jadi pedoman pengujian statistik selanjutnya. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis distribusi frekuensi. Jenis-jenis distribusi frekuensi itu ada dua. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif. Ini adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Nah, kemudian distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya, atau dibagi dengan banyaknya data dan dinyatakan dalam bentuk presentasi atau persen. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah uji distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita masuk ke SPSS. Kemudian kita masuk ke data variable view di sini. Kemudian klik data pada kolom 6. Di sini kita klik dengan JK atau jenis kelamin. Di sini kita klik isi dengan pendidikan. Kemudian di sini diisi dengan pekerjaan. Nah, pada kolom desimal kita ganti dengan 0. Kemudian pada kolom label diisi dengan nama variabel data. Ini tadi JK itu jenis kelamin. Di sini pendidikan. Di sini pekerjaan. Kemudian pada kolom ini kita isi dengan
Yang pertama keterangannya adalah pria. Kemudian yang kedua keterangan adalah wanita. F. Oke. Kemudian selanjutnya di sini pada pendidikan kita isi dengan yang pertama yaitu keterangannya SMP. Yang kedua SMA, dan yang ketiga S1. Oke. Kemudian pada ini pekerjaan kita isi dengan yang pertama keterangannya di RT, ibu rumah tangga. Yang kedua keterangannya buruh. Yang ketiga keterangannya swasta. Yang keempat dan terakhir labelnya kita isi dengan PNS. Oke. Sudah. Kemudian kita pindah ke data view. Di data view ini kita isi dengan data yang sudah ada di Excel. Nih keterangannya, kita copy dengan Ctrl C. Kemudian pindah lagi ke SPSS, jenis kelamin kan dari itu, Ctrl pilih. Selanjutnya di bagian pendidikan, bagian pendidikan kita copy lagi dengan cara Ctrl C. Kembali lagi ke SPSS, bagian pendidikan dengan Ctrl pilih. Secara otomatis sudah. Kemudian bagian pekerjaan kita ambil lagi kodenya di sini, Ctrl kita copy, Ctrl C, kemudian pas di bagian sini, Ctrl pilih. Setelah seperti itu, kemudian kita klik analyze, pilih descriptive statistik, pilih frekuensi. Kemudian data frekuensi ini dipindahkan ke data variabel. Setelah itu klik statistik, statistik yang ada di pojok atas kanan. Lalu pada kolom central ten ini kita beri centang mean, median, dan mood. Pada di sini kita beri centang minimum, maksimum, minimum dan maksimum aja ya. Kemudian
continue. Langkah selanjutnya itu klik get, kemudian pilih bar cat. Ini untuk tipe cat tipe opsional, tergantung kebutuhannya. Kita pilih bar cat, lalu klik continue. Oke, akan keluar hasil seperti ini. Sudah keluar. Nah, dari data yang keluar ini dapat kita lihat bahwa frekuensi statistik pada jenis kelamin minnya yaitu 1,40, dan pada pendidikan minnya yaitu 2,00, sedangkan di pekerjaan minnya adalah 2,70. Mediannya pada jenis kelamin 1,00, pada pendidikan 2,00, dan pekerjaan 3,00. Kemudian pada frekuensi tabel jenis kelaminnya pria ada 6 orang, wanita ada 4 orang. Persenannya pria itu 60,0%, sedangkan wanita 40,0%. Nah, kemudian di pendidikan itu SMP ada 3 orang, SMA ada 4 orang, S1 ada 3 orang, jumlahnya 10 orang. Kalau dipersenkan, SMP yaitu 30,0%, SMA 40,0%, dan S1 30,0%. Sedangkan di pekerjaan jumlahnya ibu rumah tangga ada 2 orang, buruh 2 orang, swasta 3 orang, PNS 3 orang. Kalau dijumlahkan persenan, ibu rumah tangga 20,0%, buruh 20,0%, swasta 30,0%, dan PNS 30,0%. Nah, kiranya itu saja yang dapat ulun sampaikan pada uji frekuensi ini. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.